6 faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora. Dugaan kasus KDRT dalam rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar menguak ke publik. Kasus dugaan KDRT setelah pihak Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke polisi pada Rabu 28 September 2022. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Dalam kesepakatan yang berbeda, Nurma mengatakan bahwa laporan yang dibuat Lesti Kejora ditunjukkan kepada suaminya Rizky Bilar. Bukan cuma itu, untuk melengkapi laporan, Lesti Kejora juga melampirkan bukti visum dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Untuk saat ini polisi belum menjelaskan lebih detail terkait laporan Lesti Kejora. Kronologis hingga bentuk KDRT yang dilakukan juga belum diketahui. KDRT tentu memiliki faktor yang mendorong terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut daftarnya. Dari jurnal berjudul Dampak Kekerasan kepada Istri dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Reproduksi, ditulis oleh Emi Sutrismina, staf pengajar Prodi D3 Kebidanan PIK Unisula. Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, telah diungkapkan dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ripka, juga oleh Istiadah, yang dapat diringkaskan sebagai berikut. Adanya hubungan kekerasan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa daripada istri telah terkonstruk sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat, bahwa istri adalah milik suami karena harus melaksanakan segala keinginan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian haknya, maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga. Faktor ketergantungan istri dalam ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan sekalipun tindakan kekerasan dilakukan kepadanya, ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anak. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Faktor ini rupanya merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, adapun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemungkinan, dan kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas menunjukkan bukti bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangga. Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah kepertimbangan hukuman kekuasaan antara suami dan istri, maka di sisi lain, pertimbangan antara suami dan istri baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal dapat menimbulkan persaingan, dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lainnya istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang. Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memaharinya, memukulnya dan membentaknya, dan tindakan yang lain